Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan vlog kami kembali teman-teman semua ya. Masih di seputar tanaman jagung teman-teman ya. Saat ini kami mau mereview tanaman jagung dari kepunyaan ini Pak D saya ini teman-teman ya. Dari benih NK Sumo teman-teman ini. Dari benih NK Sumo sudah dilakukan pemupukan pertama pada usia 18 HST yang lalu ya. Dan ini sudah berusia 23 hari setelah tanam teman-teman ya. Ini tingginya sudah lumayan ini. Ada sekitar 20-an sentimeter lebih ya teman-teman. Sekitar 25. Kelihatan hijau ya teman-teman ini. Tetapi apabila kita fokuskan di kamera, tanaman ini sebenarnya terserang bule teman-teman ya. Ya ini terserang bule teman-teman ya. Ini sebabnya kenapa kemarin tanaman ini terserang bule teman-teman ya. Ini karena kemarin tuh ditanam sewaktu hujan belum benar-benar deras teman-teman ya. Jadi hujan istilahnya gerimis seperti itu. Karena sudah gerimis dan habis dipanen, akhirnya paman saya ini melanjutkan untuk segera tanam. Nah itu teman-teman, setelah ditanam ternyata umur 5 hari setelah tanam itu belum ada penampakan tumbuh teman-teman ya. Belum kelihatan tumbuh. Nah, biasanya 5 hari itu sudah muncul ngedom istilahnya ya teman-teman ya. Akhirnya dilakukan pengairan teman-teman, dilakukan pengairan. Nah ini ya sebabnya itu dilakukan pengairan setelah tanaman ini ditugal atau ditanam teman-teman ya. Nah itu sebab utamanya saya rasa itu teman-teman ya. Karena sebelumnya pratanam ini sebenarnya sudah dilakukan pemberian anti bule teman-teman ya. Kemarin pakai bahan aktifnya Dimorph ya, mungkin pakai Acrobat kemarin itu ya. Karena ini pengairannya dilep kemarin ya teman-teman ya, dilep, akhirnya itu benih yang sudah diaplikasikan obat anti bule itu luntur teman-teman ya, luntur. Kan itu seperti bedak ya teman-teman ya. Seperti kalau di muka itu seperti bedak. Kalau kita cuci muka dengan air kan bedak itu luntur ya. Ya karena ini kemarin dilep, jadinya luntur teman-teman ya. Walaupun sudah diberi anti bule, tetapi tetap akhirnya terserang bule. Nah ini teman-teman ya. Setelah itu, setelah dilep itu malah 2 jam setelah itu hujannya lebat teman-teman ya. Jadi 2 kali terkena air yang berlebih ya. Sehingga anti bule itu tidak bisa bekerja secara maksimal, tidak bisa melindungi benih secara maksimal. Nah itu teman-teman ya. Yang paling bagus itu memang setelah hujan baru tanam. Nah seperti itu, beberapa hari tidak hujan atau 5 atau 6 hari tidak hujan lalu hujan lagi, itu pasti tumbuhnya luar biasa dan kemungkinan terserang bule sangat minim ya, apabila sebelumnya sudah diberi aplikasi anti bule ya teman-teman ya. Nah ini ya, itu sebab yang pertama teman-teman ya. Sebab yang kedua itu memang di mongso seperti ini ya, mongso K6 menuju K7 itu memang untuk NK Sumo itu rawan bule. Apalagi sebelumnya memang di tanah ini dilakukan cara tanam jagung secara estafet atau terus menerus tanpa putus ya. Itu kerawanannya lebih tinggi ya teman-teman ya. Tingkat resiko serangan bulunya lebih tinggi. Nah, karena tidak ada pemutusan ya dari rangkaian siklus itu tadi ya, hama ya teman-teman, atau jamur ya. Sebenarnya usia 10 hari ini sudah kelihatan. Kemarin itu gelirik-gelirik itu ya, gelirik-gelirik terserang bule. Tetapi kemarin itu tidak menyadari. Tapi kemarin saya sebenarnya sudah tahu kalau ini nanti akan terserang bule, karena dari kelir atau dari gambarnya itu kelihatan ya. Dia tidak bisa hitam atau hijau tua atau hijau sekali, tetapi ada
clear atau semu-semu itu teman-teman ya. Itu ya, ada semu-semu putih-putihnya. Nah, itu tanda-tanda bule teman-teman ya. Jadi sebenarnya bule itu bisa ketahui ya teman-teman ya, sejak tanaman usia 10 hari nanti itu sudah ketahuan itu. Nah, kalau itu ditangani pada waktu itu, saya yakin tingkat serangan bule itu akan mereda ya, karena belum benar-benar dia masuk ke jaringan tanaman secara sempurna ya. Akhirnya setelah usia kemarin 20 hari baru tanaman ini dilakukan penyepraian untuk penanggulangan bulenya. Tetap hasilnya tidak maksimal teman-teman ya. Lalu kemarin kami sarankan untuk dispray dengan menggunakan antrakol teman-teman ya. Antrakol artinya antrakol itu ya biar tidak menyebar ya. Walaupun sudah yang terserang ya tetap akan lanjut, tetapi yang belum terserang itu tetap nanti dia bisa terlindungi dari itu ya, antrakol itu ya. Bahan aktifnya saya lupa itu kemarin, tapi antrakol ya itu. Zinc kelihatannya itu ya. Dia benar-benar bisa melindungi dari serangan jamur ya teman-teman. Bisa diaplikasikan untuk padi dan jagung ya. Kemarin pakai dosis 3 sendok makan per 16 tangki teman-teman ya. Dan ternyata memang sedikit banyak ini tidak menyebar ya teman-teman ya, tidak menyebar. Kalau biasanya NK Sumo itu sekali terserang bule itu langsung set, itu hampir 80% minimal ya, minimal 70%, 60% itu pasti langsung terserang bule semua. Hampir rata-rata serangan itu tingkat serangannya menjadi 80% dari total populasi ya teman-teman. Tetapi ini alhamdulillah walaupun dispray di usia yang sudah serangan yang sudah ganas itu bisa terkendalikan ya. Ini nanti paling tingkat serangannya itu dari total populasi ini sekitar 20-30% ya. Jadi masih bisa panen dengan bagus karena ini juga jarak rapat teman-teman ya. Ya, ini kami buktikan bahwa ini terserang bule teman-teman ya, seperti ini ya. Ini bule teman-teman ya. Seperti ini ya, kelihatan ya teman-teman ya. Seperti ini ya, ini juga bule teman-teman ya. Nah, ini bule. Nah, ini awalnya bule teman-teman ya. Ini kelihatan ya ini. Tetapi karena kita lakukan penyepraian anti bule, akhirnya untuk pupusnya ini sudah kembali hijau. Jadi teman-teman yang terserang bule itu jangan ragu-ragu untuk dilakukan tindakan pencegahan ya. Pencegahan artinya apa? Sudah tanam umur 14, 12, 13, 17, 18 itu terserang bule ya, jangan putus asa. Lakukan penyepraian dengan antrakol teman-teman ya. Itu paling tidak bisa menanggulangi laju serangannya. Dan apabila baru ada serangan yang sedikit ya, itu bisa pulih kembali ya. Biasanya ya jarang percaya ya teman-teman itu ya. Rata-rata orang tidak percaya karena memang bule itu sulit ditangani. Tapi sebenarnya dari pengalaman saya itu bisa ya, tetapi tidak sampai 100% ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman, ini bule ya, tapi ini juga hijau ya. Seperti ini bule, ini serangan bulenya ganas teman-teman. Ini lihat ini 1, 2, 3, 4 kena, 5, 6 ya. Ini tidak, ini dua-duanya kena teman-teman. Ini tidak, ini kena ya, ini kena, ini kena. Nah itu ya teman-teman, sangat-sangat luar biasa serangan bule itu ya. Apalagi NK Sumo itu, NK Sumo itu memang paling rentan terserang bule teman-teman ya. Nanti kita lihat teman-teman ya, ini kemarin saya suruh biarkan saja deh itu, nanti nggak usah dijabuti. Kalau mau sembuh ya ben sembuh, kalau enggak sembuh ya enggak apa-apa. Nanti setelah 35 hari kemebo itu baru ya dijabuti yang benar-benar bule yang sudah tidak bisa tidak ada gejala sembuh ya teman-teman ya. Ini ya tentang seputar bule. Apakah ya teman-teman ya, dengan penyemprotan antrakol itu efektif untuk menangani bule ya? Ini ya
Ini efektif teman-teman. Ini seperti ini. Ini tanaman ini awalnya itu kena bule teman-teman. Dengan catatan seperti ini. Ini kan bule ini teman-teman. Tanda bule. Tetapi ini pupusnya kembali hijau lagi. Walaupun yang batang ini, daun ini itu ada serangan bule lagi. Ini ya. Ini masih ada serangan bule. Tetapi ini pupusnya ini sudah kembali normal teman-teman. Walaupun tidak benar-benar bisa hijau. Nah ini. Ya teman-teman ya. Ini pasti nanti juga normal. Nah, contoh lagi ini teman-teman ya, ini juga ini kelihatan ini ya, serangan bule kelihatan, tapi ini kembali normal lagi. Nah ini bule teman-teman ya. Ini kemungkinan ini hijau ya, pupusnya hijau, tapi belum tahu ini apakah kembali normal atau tidak. Tapi serangan bule ini benar-benar ganas teman-teman ya. Kalau tidak ditangani kemarin itu saya yakin tingkat serangan ini akan mencapai populasi 80% dari total populasi. Ya. Nah ini ya tentang bule teman-teman ya. Nah, begitu yang dapat kami sharing pada kesempatan kali ini tentang penyakit bule ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Ya, catat tadi ya antrakol teman-teman ya, antrakol saja, tidak usah yang aneh-aneh ya. Kalau sembuh ya alhamdulillah, tidak sembuh ya jenenge nasib. Nah begitu teman-teman ya. Dan dari ulasan itu tadi semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kami paparkan ya. Apabila dari apa yang kami sampaikan ya, bersilangan pendapat dengan teman-teman ya, tidak apa-apa, wajar itu ya, wajar. Setiap orang punya analisa ya istilahnya, pengamatan yang berbeda-beda ya. Ini alhamdulillah ini sembuh ya teman-teman ya, bulenya sembuh. Ini daunnya banyak yang hijau kembali ya, ini bule tapi ini hijau. Nah ini hijau lagi, hijau. Nah ini bule, ini hijau, ini nanti gagal, ini tidak terserang walaupun sampingnya bule total ya. Ini juga bule tapi sampingnya juga aman. Ini bule, nah, ini sampingnya aman teman-teman ya. Ini bule aman teman-teman ya. Jadi memang saya rasa bahwa antrakol walaupun murah itu memang efektif untuk mengendalikan serangan bule yang ekstrim. Apalagi dilakukan penyepraian sejak dini ya, itu hasilnya akan maksimal ya. Kalau tidak begitu bisa dipakai antrakol itu sebagai antisipasi walaupun tidak terlihat gejalanya. Umur 10-12 hari itu untuk penyepraian dibarengi dengan menggunakan antrakol teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.